Kita akan melaksanakan pertemuan ke-14 untuk mata kuliah administrasi jaringan komputer. Untuk pertemuan ke-14 kali ini kita akan melakukan pembahasan sekaligus evaluasi tentang final project yang dilakukan oleh para mahasiswa, ya. Baik, dalam final project itu yang Anda temui pada tugas atau kuis yang bisa Anda dapatkan di modul terakhir, yaitu modul router, di mana bisa tampil pada bisa Anda lihat pada tampilan gambar ini bahwa kita menggunakan topologi ini sebagai topologi untuk melaksanakan praktikum akhir, yaitu pengerjaan dari final project. Pertama-tama yang perlu dipahami adalah bahwa atau evaluasi saya dari praktikum yang sudah dilaksanakan ini fokus pada penyediaan layanan pada DHCP server, ya, di sini. Kemudian DHCP server ini pada topologi ini itu akan memfasilitasi dua klien, yaitu klien B atau ya bisa aja klien C juga, yang penting klien tersebut mendapatkan IP secara dinamis. Untuk klien B atau klien C nanti itu berbarengan dengan atau klien B atau C tadi ini menggunakan sistem operasi Linux. Dan satu lagi klien yang akan menggunakan layanan DHCP server adalah Windows, yaitu PC Windows, PC fisik kita. Baik. Adapun yang berikutnya selain DHCP server itu adalah mail server yang berada pada satu jaringan dengan DHCP server, ya. Dan nanti kedua server ini itu akan menggunakan gateway yang disediakan oleh router, yaitu di ETH1 dengan IP 10.1. Jadi nanti DHCP maupun mail server itu akan mengakses 10.1 untuk bisa ke jaringan kedua. Oke, jaringan kedua ya yang ini itu terdiri dari DNS server, HTTP server, FTP server, dan ada satu klien Linux di sini. Jadi untuk yang jaringan kedua ini berada di IP network 11.0, ya. Di 11.0. Jadi nanti baik DNS, terus HTTP server, FTP server, dan klien A ini akan menggunakan gateway 11.1 yang disediakan oleh router. Baik, kita mulai aja untuk pembahasan praktikumnya. Silakan Anda buka VirtualBox Anda, ya. Di VirtualBox ini saya harapkan Anda sudah menyediakan semua kebutuhan yang digambarkan pada topologi, mulai dari DHCP server, ya, DHCP server, kemudian klien C, mail server, ya, ini nanti akan jadi satu jaringan di jaringan 10.0, ya. Kemudian Anda sediakan juga FTP server, HTTP server, DNS server, klien A, ya. Setelah itu kemudian jangan lupa Anda juga sudah harus mengkonfigurasi akses dari PC Windows, ya. PC Windows ini agar berada pada jaringan 10.0, 192.168.10.0, di mana dia mendapatkan IP secara dinamis dari DHCP server.
Oke, saya kira itu ya. Baik, saya ingatkan lagi, saya akan buka lagi tentang topologinya. Jadi kita akan melakukan konfigurasi pada DHCP server, lalu ngecek IP client B dan PC Windows. Ini tahap satunya ya. Tahap 2-nya nanti kita akan melakukan pengecekan atau rekonfigurasi menyesuaikan IP dari mail server, di mana di IP mail server ini nanti dia berada di satu jaringan dengan DNS satu jaringan dengan DHCP server. Baik, saya kira itu ya. Kita mulai untuk melakukan pekerjaan pertama kita. Itu sekali lagi ini ke-1, kemudian ini kedua, lalu yang ketiga nanti kita cek DNS-nya, kita sesuaikan dengan lokasi dari DHCP server mau mail server ya. Setelah ini selesai, nanti rencana kita masuk ke konfigurasi HTTP server, FTP server yang kelima, dan terakhir nanti kita ke klien Linux-nya. Jadi kurang lebih ada 6 pekerjaan di sini. Secara default sebenarnya kita harus menyediakan koneksi atau kita memastikan koneksi router itu bisa memfasilitasi ke-6 aktivitas koneksi dari server-server tersebut dan klien tentu saja. Baik, kita mulai saja dengan melakukan konfigurasi pada DHCP server. Kita buka DHCP servernya, kemudian kita buka klien C ya. Jadi saya ini menggunakan klien C. Kalau di topologi tadi menggunakan klien B, saya kira sebenarnya sama aja lah ya. Kemudian DHCP klien, terus kita siapkan juga untuk PC Windows kita. Oke, setelah itu kita buka routernya juga. Setelah router kita buka juga DNS server. Oke, kita masuk untuk yang DHCP server, lalu klien C. Kita masuk. Dan sebenarnya kalau di konfigurasi di DHCP server kita, karena kita sudah melakukan praktikum sebelumnya, kita fokuskan pada konfigurasi pada DHCPD ya. Yang lainnya kita sesuaikan dengan apa yang kita lakukan pada praktikum sebelumnya. Kenapa kita melakukan konfigurasi pada dhcpd.conf saja atau terlebih dahulu? Karena kemarin kita atau dalam topologi kali ini ada sedikit perubahan posisi dari masing-masing server. Ada yang dulunya satu jaringan, sekarang dibagi menjadi 2 jaringan karena kita akan memanfaatkan router untuk interaksi antara 2 buah jaringan tersebut. Oke, kita akan coba untuk melihat atau melakukan konfigurasi untuk dhcpd.conf. dhcp.conf itu ada di dhcp 3 ya. Lalu dhcpd.conf. pico/etc/dhcp3 dhcpd.conf. Nah, oke. Seperti biasa, seperti praktik kemarin kita lihat
statement yang kita coba hilangkan hashtagnya kemarin ya. Jadi kalau kemarin sebelumnya di 11.0, sekarang di 10.0. Oke, 10.0, pastikan semua berada di 10.0, jaringan 10.0 ya. Anda bisa lihat di sini ya, perhatikan di subnetnya itu 10.0, kemudian di range-nya itu kita buat dari 150 sampai 200. Jadi 10 150 spasi bla 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 10 200. Kemudian option domain name-nya kita memiliki alamat dari server kita di 1130, kemudian nama hostnya adalah server1praktikum.com. Nah, ini yang berbeda. Anda unchecklist untuk di bagian router, yaitu kita arahkan pada 10.1. 10.1 itu yang mana? Oke, kita buka router kita. Oke, ini router kita. Oke, pico/etc/network interfaces ya. Jadi di router kita memiliki dua interface, interface ETH0 dan interface ETH. Jadi ETH0 11.1 itu untuk gateway bagi jaringan 11.0, kemudian 11.1 itu untuk gateway bagi jaringan 10.0 ya. Jadi jelas ya bahwa router kita itu akan menggunakan gateway di 10.1 karena DHCP-nya ada di jaringan 10.0. Yang lainnya ya perhatikan untuk broadcast-nya 10.255, terus list time-nya sesuaikan dengan yang sudah kita konfigurasi sebelumnya. Oke, jadi perhatikan itu. Nah, setelah itu baru kita coba untuk client C. Masuk client C. Kita buka network interface-nya. Oke, pastikan Anda sudah membuat DHCP di sini. Oke. Pastikan itu Ctrl X ya. Oh ya, lupa. Jadi setelah Anda konfigurasi pada DHCP server, Anda simpan ya. Setelah Anda simpan, jangan lupa Anda melakukan restart terhadap layanannya, yaitu etc/init.d, kemudian DHCP3 server, DHCP3 min server, spasi restart. Oke, berarti udah siap untuk memberikan IP-nya. Sekarang kita ke client C. Oke, kita coba akses untuk IP-nya, ifconfig. Setelah tadi kita sudah restart ya. Jadi kendala yang terjadi ketika kita mengubah dari statis ke dalam dynamic, biasanya klien itu tidak langsung mendapatkan IP dinamisnya. Jadi ketika klien tidak mendapatkan IP dinamis, maka untuk troubleshootingnya biasanya Anda diminta untuk melakukan konfigurasi untuk melakukan restart layanan ya, seperti ini, etc init.d.
networking spasi restart ya. Nah, nanti akan ada hal seperti ini. Jadi sekali lagi yang belum mendapatkan IP secara dinamis, Anda bisa lakukan restart terhadap layanan. Karena ada pada satu kasus meskipun di rebooting biasanya belum dapat juga. Di reboot komputernya maksudnya ya. Jadi kalau pengen cepat pakai yang restart pada networknya. Anda silakan cek sekarang menggunakan ifconfig. Lihat di sana bahwa IP-nya sudah mendapatkan 10.150 ini ya. IP 150. Nah ini. Ya itu berarti kita sudah dapatkan IP secara dinamis. Oke, sekarang kita ke command prompt untuk mengecek kondisi dari IP di komputer fisik kita. Nah, seperti Anda bisa lihat pada bagian di pertemuan tentang DHCP bahwa untuk mendapatkan IP dinamis, misal ketika Anda sudah melakukan konfigurasi lalu kemudian Anda tidak mendapatkan atau tidak memperoleh respon dari DHCP server, Anda bisa gunakan perintah ipconfig/renew. Berarti itu perubahan dari kondisi sebelumnya ke yang terkini, yaitu kita akan mendapatkan IP secara dinamis. Tentu saja ini harus diawali dengan kondisi di VirtualBox kita, ya adapter di VirtualBox kita sudah dalam kondisi obtain, dua-duanya obtain baik DNS maupun IP. Ini dia akan mendapatkan DNS dari alamat DNS dari DHCP server, begitu juga dengan IP address-nya. Ya pastikan itu ya. Oke, kita cek renew. Ya, kita lihat di sini. Setelah di renew, Anda akan mendapatkan IP 10.151. Ya, berarti kita sudah dapat IP address-nya dari DHCP server. Kemudian gateway-nya sudah kita dapatkan ini karena kita tadi sudah menghapus hashtag dari dari file dhcpd.conf ya. Berarti udah mendapatkan DHCP-nya. Sudah mendapatkan IP dari DHCP server. Oke. Oke, setelah itu berarti kita sudah punya IP. Nah, sekarang IP dari DHCP server berarti kan harus berada di satu jaringan dengan mail server. Nah, pastikan kita sudah memiliki IP yang satu jaringan dengan mail server kita. Kita buka di DHCP server. Kita cek pico/etc network interfaces. Ya, oke. Nah, seperti yang ada di soal ya, bahwa dia DHCP server harus berada di IP 10.10 ya. Maka kita set DHCP tersebut di IP 10.10. Nah, lakukan hal seperti ini ya. Ingat. Terus netmask 0, network 0, broadcast 0. Terus kenapa nggak ada urusannya sama DNS ini? Sementara nanti semua aktivitas DNS itu akan dilakukan melalui DHCP. Kenapa tidak seperti itu? Karena DHCP server tidak diperuntukkan untuk melakukan pengecekan domain apa dengan IP apa. Nah, itu kecuali jika DNS ini atau DHCP ini digunakan untuk mencari tahu domain apa, IP-nya berapa, maka Anda harus melakukan konfigurasi. Nanti akan saya contohkan di mana HTTP server itu akan bisa mengecek NS lookup domain apa dengan IP berapa.
Oke, untuk contoh ini kita fokuskan pada konfigurasi di network 10.0 dulu ya. Oke, setelah itu kita simpan ya, dan jangan lupa di restart ya, etc /init.d networking restart. Oke, kalau sudah Anda cek if config. Oke, dia berada di 10.10. Oke, jadi kita udah dapatkan DHCP server dan 2 klien yang memanfaatkan layanan DHCP ini. Kita coba cek komunikasi dari dari Windows PC kita ke klien C yang sama-sama mendapatkan IP secara dinamis. Jadi sebenarnya kalau pengen troubleshooting cepat untuk mendapatkan solusinya, Anda troubleshootingnya yang sederhana dulu ya. Jadi antar perangkat-perangkat yang memang sudah secara koneksi memang sudah bisa ditebak komunikasinya. Kayak ini kan sebenarnya bisa ditebak ini sama ini. Tapi kalau kita tidak memiliki mindset tentang troubleshooting dengan skala yang kecil, maka kita akan dapat masalah untuk troubleshooting dengan skala yang besar. Nah, ini coba kita ping. Kalau yang di klien C 10.150, maka kita bisa ping di 192.168.10.150. Ya, kita kan sudah melakukan komunikasi ya. Begitu juga Anda lakukan ping juga untuk ke server, misalkan 192.168.10.10, pasti dapat ya. Kenapa ada dup di situ? Ya, jadi cepat. Tulisan dup di belakang itu adalah duplicate. Jadi kita kan dalam praktikum ini untuk mempercepat proses instalasi, kita menduplikasi PC virtual kita dari atau melakukan cloning dari master ya. Jadi akhirnya hal ini bisa terjadi. Ya, rata-rata dia akan mengalami masalah kalau misalkan kita melakukan pekerjaan itu di dunia nyata. Kalau di virtual saya kira tidak masalah itu ya. Yang penting Anda paham mengenai bagaimana interaksi antar perangkat ini, kemudian PC itu bisa berkomunikasi secara layaknya mereka berbagi layanan dan berbagi akses. Saya kira itu yang kita fokuskan. Oke, berikutnya di tahap berikutnya adalah kita akan melakukan konfigurasi mail server dengan IP 10.3 ya, IP 10.3. Oke, DHCP tadi, bentar. Oke. Kita sekarang masuk ke mail server. Kita buka mail server kita. Sambil menunggu kita buka HTTP server kita untuk tindakan selanjutnya setelah kita lihat di konfigurasi DNS ya. Sambil menunggu kita buka HTTP server. Oke, kita cek dulu apakah mail server udah kebuka. Oke, udah. Kita masuk. Oke, kita cek IP-nya. Tadi IP kan kita setting di 10.3. 10.3 pico/etc
network interfaces. Oke, kita lihat di sini 10.3 ya addressnya, kemudian netmask sekian, network sekian, 10.0 ya, jangan lupa broadcast 10 gateway ya, sekali lagi gateway-nya harus ke 10.1. Oh iya, ternyata tadi ingat di bagian ini kita tidak menggunakan gateway ya di DHCP. Nah, kita tidak menggunakan gateway kan di sini ya. Kenapa? Nah, kenapa? Karena kita sudah lakukan itu pada saat kita melakukan konfigurasi di DHCPD tadi, bahwa router kita ada di 10.1 ya gitu. Ya, saya kira hal-hal seperti itu yang harus diperhatikan. Oke, setelah itu kita sudah pastikan dia memiliki akses ke DNS melalui gateway 10.1. Kita selanjutnya akan melakukan restart, jangan lupa etc init.d networking spasi restart. Oke, setelah itu Anda cek ifconfig, Anda pastikan 10.3. Jadi perilaku seperti ini sebaiknya Anda harus lakukan meskipun Anda sudah melakukan setting terhadap IP-nya. Ya, biasanya kita lupa melakukan restart terhadap layanan sehingga IP tidak berubah. Oke. Selanjutnya ke tahap berikutnya, cek aja apakah ini bisa terhubung ke DHCP enggak, karena salah satu dari kliennya DHCP server itu dia mengakses mail server ini. Jadi misalkan ping klien Windows misalkan, ya kelas Windows tadi 192.168.10.150 ya, 151 ya. Oke. Kondisi ini bisa saja terjadi ketika kita tidak melakukan kita masih firewall kita masih jalan ya. Nah, itu kurang ya, start firewall kita. Kalau kita masih jalan, ada lagi nih, back, private. Oke, kita lihat di sana dia sudah melakukan ya, Ctrl C. Oke, artinya ini sudah dari Windows itu sudah dapat mengakses mail server. Ya, Anda juga bisa ping ke C, ke klien C 192.168.10 berapa ini tadi? 10.150. Oke, bisa ya. Oke, kalau bisa sekarang kita akan melakukan konfigurasi atau ngecek konfigurasi yang ada di DNS ya. Kita buka DNS kita, kita masuk oke, kita di DNS itu pastikan bahwa berada di dalam topologi ini DNS ada di 11.30. Berarti kalau 11.30 untuk bisa terhubung ke jaringan atau perangkat-perangkat yang ada di jaringan 10.0 maka dia harus memiliki akses ke gateway 11.1. Oke. DNS. Oke. Kita lihat konfigurasi IP-nya. Anda perhatikan. IP-nya netmask 255.255 network 11.0, kemudian broadcast 11.25 dan gateway ini tadi 11.1 ya. Oke,
Oke, setelah itu Anda silakan di restart networknya. etc init.d networking restart. Oke, udah kita cek ifconfig. Oke, Anda sudah menemukan 11.30. Tapi saya kira kerjaan ini sesuai dengan praktikum yang kita lakukan sebelumnya. Jadi DNS di 11.30 ya. Kalau sebenarnya kalau itu sudah dilakukan, Anda fokus pada penanganan di DB praktikum DB 192. Oke, kita lanjut ke informasi atau statement yang sudah kita lakukan sebelumnya untuk dirubah di statement-statement yang khusus nanti akan kita lakukan untuk topologi yang kita gunakan sekarang ya. Oke, kita masuk ke Pico, kemudian etc db praktikum itu ada di bin ya, directory bin db.praktikum.com. Nah, sebenarnya di bagian ini Anda hanya fokus pada perubahan IP yang dilakukan sesuai dengan topologi sekarang. Ya, seperti bahwa HTTP kita ada di 11.7. Ya. Kemudian FTP kita itu menggunakan subdomain data dengan domain utamanya adalah praktikum.com. Itu letaknya ada di 11.9. Ya, kemudian kita membuat alias subdomain www pada HTTP kita. Jadi kalau kita ngetikkan www.praktikum.com tetap mengakses di 11.7 yang notabene merupakan alamat dari web kita, web atau HTTP server kita. Ya, kemudian kalau kita buat server 1.praktikum.com sama halnya Anda melakukan akses di www.praktikum.com, maka Anda istilahnya statement synim ya. Oke, berikutnya untuk yang mail itu ada di 10.3. Tadi sudah kita definisikan di 10.3 dengan subdomain mail. Jadi nanti alamatnya adalah mail.praktikum.com. Oke, Anda buat konfigurasi seperti ini. Lalu kemudian Anda simpan. Ctrl X ya, Y, enter. Terus berikutnya kita sesuaikan konfigurasi ini pada DB 192. Oke. DB 192. DB 192 merupakan kebalikan dari DB praktikum.com. Karena kebalikan maka IP-nya juga akan terbalik ya. Kita lihat di sini. Ya. Kalau tadi kita menggunakan IP yang dari depan ke belakang, sekarang dari belakang ke depan. Oke, kita lihat satu-satu ya. DNS kita letaknya ada di 30. Jadi kalau kita mengakses server 1 praktikum.com, maka kita akan mengakses 11.30 juga. Apa bedanya dengan yang HTTP tadi? Nah, ini silakan Anda analisis ya. Ini kan jadi ada dua hal yang memang nanti akan jadi ambigu. Maka dari itu Anda silakan untuk mencari tahu ya bagaimana kalau tidak seperti ini ya. Bagaimana kalau saya ngakses server 1 praktikum.com itu kan nama host dari komputer DNS kita ya. Terus di sisi lain di server 1 praktikum.com dia juga sebagai nama domain dari HTTP server kita juga ya. Tadi kan udah didefinisikan sebelumnya bahwa www.praktikum.com itu sama kayak mengakses server 1.praktikum.com. Nah, ini tricky. Jadi Anda silakan perbanyak uji cobanya sehingga Anda
bisa menemukan oh ternyata ini gitu ya. Baik, untuk FTP kita ke 9.11 ya. FTP kan data praktikum.com. Kemudian praktikum.com itu ada di praktikum.com di 11.7 atau 7.11. Oke. Dan mail praktikum.com itu ada di 10.3 atau 3.10 bla 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 ya. Oke. Pastikan Anda mengikuti ini ya, supaya Anda bisa melakukan troubleshooting sendiri. Sebelum Anda nanti akan mencoba dengan nama yang berbeda ya. Oke. Setelah itu Anda silakan melakukan penyimpanan terhadap pasal konfigurasi, baru Anda restart bin-nya. Jadi kalau di DNS cuman dua hal itu yang harus diperhatikan untuk menyelesaikan studi kasus ini di topologi ini ya. Jadi Anda di DNS cukup untuk melakukan konfigurasi dbpraktikum.com dan db192. Itu Anda silakan restart untuk layanan bin-nya ya. Bin 9 spasi restart. Oke, kalau sudah berarti yang sudah kita dapatkan tadi DNS sudah, kemudian mail server sudah, para klien ini sudah ya. Jadi kita akan berarti yang klien ini yang akan kita gunakan sebagai bahan uji kita. Oke, kita uji dengan menggunakan NSLOOKUP, tapi Anda pastikan bahwa DNS sudah terhubung ke sini semua. Coba kita melakukan NSLOOKUP atau kita ping dulu aja. Ping ke 11.30. 192.168.11.30. Udah bisa. Artinya kalau udah bisa berarti klien Windows ini itu bisa mengakses DNS servernya dan otomatis dia sudah mendapatkan DNS servernya kan. NS lookup up dari mail.praktikum.com. Nah, sudah dibaca ya. Servernya atau servernya itu namanya server1.praktikum.com. Dan untuk mail.praktikum.com itu di 10.3. Artinya juga bahwa kita bisa melakukan ping dengan IP ini. Ping dengan nama domain ini, ping mail.praktikum.com. Oke, sekali lagi bahwa untuk menunjukkan full akses untuk layanan itu feedbacknya itu harus replay dengan loss minimal ya inilah paling enggak 0% loss lah ya untuk full layanan ya. Jadi kalau di belakangnya ada tulisan replay tapi ini unreachable, berarti itu secara fisik dia tidak bisa terhubung, tidak bisa ditangkap oleh ethernetnya gitu atau interface-nya. Jadi jangan mengklaim kemudian ketika udah replay Pak, tapi di belakangnya kok ada statement unreachable, itu berarti itu tidak bisa terhubung ke interface-nya dan itu berarti tidak terkoneksi. Kalau tidak terkoneksi berarti tidak bisa menikmati layanannya gitu ya. Oke, hal ini juga bisa dilakukan pada klien mana tadi? Klien kita klien C. Oke. Berarti sama juga ns lookup mail.praktikum.com. Udah, kalau udah bisa berarti semua aman ya. Oke, saya kira itu untuk tahapan konfigurasi dari DNS kita yang berada di network yang lain ya. Ini network 11 dengan perangkat-perangkat yang ada di jaringan network 10.0 melalui router. Ya, router kan kemarin sebenarnya ya sesuai sama yang di modul ya. Jadi cuma ada 2 tahapan aja. Anda cuma melakukan IP forwarding ya. Hashtag pada IP versi 4 karena kita masih menggunakan IP versi 4. Kemudian yang
kedua Anda menggunakan IP tables untuk proses konfigurasi NAT-nya, NAT-nya ya. Itu aja. Jadi kalau di sini cukup itu aja ya. Berikutnya kita akan ke HTTP server. Ya, HTTP server. Kita buka HTTP servernya. HTTP servernya. Oke. Kita udah buka HTTP server. Masuk IP-nya. Jangan lupa IP-nya harus berada di network yang sama dengan DNS karena topologinya seperti itu. pico/etc/network interfaces. Oke, Anda lihat di sini. Ya. Anda bisa lihat 11.7, kemudian masa sekian, network 11.0, broadcast sekian, gateway sekian. Ya. Nah, ini apa? Ada DNS name server. Ya, karena ya tadi yang seperti yang saya sampaikan bahwa kalau pengen sebuah komputer itu tanpa DHCP server ya, karena ini server HTTP, maka nggak boleh pakai DHCP server, nanti IP-nya berubah-ubah gitu. Nah, ini juga Anda bisa gunakan untuk mengecek pakai NS lookup, domain apa, IP-nya berapa, maka Anda silakan tambahkan ini DNS name server 1130 ya. Ini hanya sebenarnya untuk pengujian aja gitu. Ini mempengaruhi ketika komputer lain mengakses layanan HTTP, tidak mempengaruhi ya. Ini bisa Anda hilangkan ya. Anda bisa hilangkan untuk hanya sekedar bahwa HTTP ini akan melayani request HTTP ya. Jadi Anda bisa hilangkan. Terus kalau ini sebagai sebagai komputer yang digunakan untuk mengecek NS lookup, ya salah satu syarat adalah Anda mengetikkan DNS name server di alamat IP-nya DNS ya, seperti itu. Terus yang berikutnya, setelah ini Anda simpan, lalu Anda restart etc init.d networking restart. Nah, beres. Nah, karena ini tadi digunakan untuk mengecek NS lookup-nya, NS lookup komputer lain yang berada di layanan DNS yang sama, Anda harus melakukan ini pengisian resolve.conf untuk mengarahkan pencarian di di DNS-nya. Oke, di resolve.conf Anda isikan ini search praktikum.com dan name servernya itu mengarah ke IP 1130. Kalau komputer HTTP server ini tidak digunakan untuk melakukan NS lookup, maka Anda tidak usah melakukan hal ini ya. Oke, saya kira itu hal-hal penting yang dilakukan di HTTP server. Oke, HTTP server sudah terkonfigurasi di IP yang dengan IP yang kita sudah isikan pada DNS server, maka Anda bisa cek koneksinya sekarang. Apakah ini bisa ke IP kliennya, misalkan klien dari DHCP server 168.10 ya, 10.150. Nah, sudah terkoneksi. Berarti aman. Berarti di klien itu bisa melakukan ping. Nah, kita coba untuk pengecekan request DNS, ns lookup praktikum.com. Nah, bisa kan? Kalau yang tidak dikonfigurasi maupun ditambahkan DNS name servernya DNS tadi, maka dia tidak bisa melakukan ini. Oke, sekarang kita coba ping dari klien, ping praktikum.com. Nah, bisa kan? Artinya apa? Artinya bahwa PC Windows bisa menangkap domain praktikum.com.
tuh kan, jadi 11.7. Oke, fix. Kemudian kita coba di browser kita http 192. Ingat, kita masih HTTP, belum HTTPS ya. praktikum.com. Nah, udah tampil. Jadi komputer Windows sudah bisa mengakses konten dari HTTP server kita. Ya, kebetulan ini kita buat cuma di indeks saja ya. Ya, kalau kita indeks sudah bisa, berarti peluang besar bisa dilakukan koneksinya di semua fasilitas yang sudah kita, atau semua data yang sudah kita push masuk ke dalam HTTP server kita. Oke, berikutnya kita masuk ke tahapan penyediaan layanan FTP server. Oke, FTP server ya. FTP server. FTP server yang ini ya, di 11.9. Kita buka FTP server kita. Server kita. Oke, sambil menunggu FTP server. Tadi kita klien di ini aja. Kita sudah punya, kita lupa nih, mail server kita belum kita uji nih. Mail server kita POC pakai ini, misalkan pakai tag base-nya. Misalkan telnet ke mail.praktikum.com ke port 25, port SMTP ya. Enggak. Ya, kalau udah keluar ini berarti di 220. Berarti kita sudah dapat mengakses Postfix kita. Postfix adalah aplikasi untuk mendukung penyediaan layanan mail server ya. Oke. Ini kita exit. Quit. Oke. FTP server kita. Oh ya, satu lagi sekalian. Nah, kita cek untuk yang mail server kita. Mail server kita lewat browser. Kita pernah mengakses webmail, melakukan konfigurasi webmail kita sebagai mail server yang basisnya adalah web ya, basisnya adalah web. Kita sudah membuat di http mailpraktikum.com di direktori webmail. Nah, di direktori webmail. Nah, ini oke, berarti kalau sampai sini berarti kita sudah bisa. Saya punya, kalau pada pertemuan terdahulu kita punya user namanya Fanya. Ya, kita masuk. Ya, gitu udah. Berarti kita bisa mengakses webmail kita sekaligus mail berbasis tag tadi lewat command prompt tadi. Oke, karena FTP sudah terbuka, kita coba akses di mail kita, akses di FTP kita dengan mengkonfigurasi IP sesuaikan dengan IP yang sudah kita sesuaikan dengan yang ada di topologi ya. pico/etc network interfaces. Ya, perhatikan jangan sampai terlewat ya. Tadi di topologi dia dialokasikan di 11.9, kemudian netmask ini, network ini, broadcast ini, gateway karena dia ada di network 11.0, maka gateway-nya adalah 11.1. Oke, setelah itu selesai, tinggal kita restart networknya. etc init.d networking restart.
Oke, setelah itu ping ke seperti biasa, ping ke satu network, misalkan 192.168.11.30, berarti di DNS-nya ya. Oke, sudah bisa. Kemudian ke yang berbeda network, ke 10.150. Oke, bisa. Ya intinya gitu. Jadi layanan sebelum bisa dimanfaatkan, dia harus dipastikan bahwa dia sudah terhubung di komputer yang bakal melakukan interaksi atau memanfaatkan layanan di sebuah server gitu. Oke. Kalau sudah, berarti kita bisa ngecek nih FTP sudah jalan nih. Kita cek di klien DHCP yang Windows ya. Dengan perintah FTP kita punya nama domain, atau kita ping dulu lah untuk memastikan. Ping data.praktikum.com. Nah, data.praktikum.com adalah nama domain dari FTP server sesuai dengan yang di DNS tadi. Berarti kalau udah replay dengan baik dengan loss 0%, berarti Anda bisa melakukan sekarang data.praktikum.com. Ya, pasti sedikit lama ini karena banyak faktor. Jadi komputer saya ini agak lemot juga. Kalau komputer yang tidak ada masalah pasti cepat. Nah, ini udah kan ya. Usernya misalkan Yusril yang sudah saya buat di praktikum sebelumnya, ya. Maka Anda bisa lihat di sini, ya. Itu udah ada atau udah bisa masuk ke FTP servernya. Oke, ini secara text base. Kalau secara web base, ini Anda bisa akses di FTP data.praktikum.com. Anda tinggal cek. Ini juga agak sedikit lama. Oke, udah keluar. Berarti Anda silakan login. Ini adalah dari file yang atau layanan yang sudah bisa diakses di web browser dari klien Anda. Kenapa ini tampilannya belum keluar? Ini agak sedikit lama. Saya ada ini udah keluar nih. Oke, saya kira itu untuk penjelasan di FTP server. Jadi tadi udah tahap 1 sampai tahap 5 udah selesai dilaksanakan. Oh ya, satu lagi tahap 6-nya adalah klien A. Nah, kalau ya klien A, silakan buka di klien A. Tapi pada dasarnya sebenarnya sama sih. Yang penting klien A nanti punya gateway, ya. Klien A ini supaya tidak usah panjang-panjang ya. Klien A ini intinya dia harus menggunakan gateway ini, gateway 11.1 kita letakkan di sini. Itu satu, ya, itu satu. Yang kedua, DNS-nya jangan lupa, karena dia tidak di-generate otomatis, maka dia harus meletak atau diletakkan name servernya pada IP address, ya. Ada konfigurasi IP address. Dan yang ketiga adalah resolve.conf-nya harus diarahkan pada pencarian praktikum.com dan IP DNS-nya yaitu 11.30. Ya seperti yang tadi sudah dicontohkan pada HTTP server lah gitu ya. Atau Anda bisa lihat lengkap di konfigurasi klien pada DNS, materi DNS server. Oke, saya kira itu ya untuk pembahasan dan evaluasi final project di mata kuliah administrasi jaringan komputer. Ya, untuk pertanyaan dan lain sebagainya silakan di WA grup ya. Harapan saya ya, ini bisa diimplementasikan sebagaimana yang telah dipaparkan di pertemuan kali ini. Oke, jangan lupa untuk mengerjakan ini bagi mereka yang belum atau
telah habis waktu submissionnya, Anda sebagaimana yang diinstruksikan pada pertemuan yang diinstruksikan pada WhatsApp grup tadi, bahwa Anda harus melakukan list atau melampirkan dari laporan Anda itu list troubleshooting Anda, list troubleshooting dengan format seperti ini, ya. Formatnya seperti ini. Ini dilampirkan di akhir laporan paling belakang, ya. Jadi Anda silakan buat uraian tentang errornya seperti apa, lalu Anda screenshotkan, ya, isikan. Kalau ada 20 gimana Pak? Ya 20-20-nya itu di-listkan atau dituliskan di sini. Nah, setiap error itu harus mendapatkan solusinya. Solusinya apa? Kemudian hasilnya di-screenshotkan. Oke, saya kira itu maksimal sebagaimana yang sudah maksimal pengumpulan sebagaimana yang sudah diinstruksikan pada informasi di WhatsApp grup tadi. Saya kira itu. Saya akhiri pertemuan hari ini, pembahasan dan evaluasi dari final project. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.